Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Yang saya hormati seluruh jamaah pengajian malam Rabu di Masjid Al-Muttahidin, Bapak, Ibu-ibu semuanya, jamaah yang hadir sekalian yang saya hormati. Pertama sekali, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, kasih sayangnya, taufik hidayah inayahnya, sehingga menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, salawat ma'asalam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu sekalian yang saya hormati, melanjutkan pengajian kita tempo hari, kalau tidak salah di awal Maulid pula, tentang profil Rasulullah, terus sifat wajib Rasul. Pada malam hari ini insya Allah kita sambung dengan sifat jaiz, baik itu jaiz kepada Allah ataupun jaiz kepada para nabi. Jadi ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin ka fi'lihi wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dua syair ini adalah petikan dari kitab Nurul Tolam, masih sama dengan yang tempo hari. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin ka fi'lihi. Apakah sifat jaiz itu? Sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh. Artinya ya boleh ada, boleh tidak ada. Maka Allah dalam kitab Tauhid Ad-Dasuki itu digambarkan al-fa'ilul mukhtar. Siapa itu al-fa'ilul mukhtar? Apa maknanya fa'ilul mukhtar? Zat yang maha bebas melakukan apa saja. Jadi kalau sudah dikunci seperti itu kan artinya kita sedikit menekan ego kita. Itulah bahasa mudahnya ya. Jadi fa'ilul mukhtar artinya zat yang maha bebas melakukan apa saja. Maka mukadimah ayat tadi saya buka, wallahu ala kulli syai'in qadir. Bermula Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin menurut kita makhluk, tapi mudah saja bagi Allah untuk mengiyakan atau menidakkan terhadap segala sesuatu. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin ka fi'lihi. Adalah jaiz bagi Allah. Jaiz itu kalau bahasa kita ya bahasa mudahnya ya sah-sah saja. Apa bahasa mudahnya lagi? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja bagi Allah memberi anugerah berupa pahala, memberi surga kepada siapa yang dikehendaki. Wa adlihi, atau boleh-boleh juga, boleh-boleh saja dengan keadilan Allah sehingga menyiksa orang ahli maksiat. Bahkan nanti digambarkan orang taat pun kalau Allah pengen nyiksa, ya bukan tidak mungkin. Itu tarku likulli mumkinin ka fi'lihi, ialah meninggalkan pada segala perkara yang mungkin atau bahkan mengerjakannya. Mungkin ini ya bebas, mungkin iya, mungkin tidak. Itu ya.
Yajibu ala kulli mukallaf ay ya'taqida anna Allah ta'ala yajuzu ay yukhluqa al khair wasyarr. Ya. Yajibu wajib ala kulli mukallaf atas kita orang mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum syariat, orang yang sudah wajib sholat, orang yang sudah wajib puasa, orang yang sudah wajib zakat, orang yang sudah wajib haji. Nah, itu namanya mukallaf. Kalau saudara kita kemarin yang baru masuk Islam namanya mu'allaf. Nah, ya. Cuman beda hamzah dengan kaf. Nah, kalau mu'allaf maknanya orang yang dilembutkan oleh Allah hatinya sehingga ia beriman kepada Allah. Kalau mukallaf ya kayak kita ini orang yang sudah dibebani hukum syariat. Ayat takidah untuk meyakini annallaha ta'ala bahwasanya Allah ta'ala itu ya juzu sah-sah saja, boleh-boleh saja ayyahluqal khaira wasyarra, untuk menciptakan sesuatu yang baik atau untuk menciptakan sesuatu yang buruk. Nah, tapi dalam tafsir lain dikatakan bahwasanya Allah itu tidak akan menciptakan yang buruk, semuanya baik. Maka buruknya di mana? Buruknya itu hanya dalam pandangan kita saja, hanya dalam persepsi kita saja. Nah, emang gambarkannya ya. Oh iya, mohon maaf kalau ini ada yang seprofesi. Nah, ini kan contoh supaya kita mudah untuk paham. Misalnya ada abang bengkel, bengkel apalah terserah lah, bengkel motor, bengkel mobil atau bengkel ban atau apa. Ya, saya tidak mendoakan yang buruk-buruk ya. Ini maksudnya. Ini membuka persepsi kita tentang hal baik, hal buruk. Misalnya nih, mohon maaf, kendaraan kita rusak. Bagi kita itu baik atau buruk? Buruk bagi kita kan, pemilik kendaraan. Tapi bagi yang punya usaha bengkel baik. Nah, itu maksud saya. Artinya baik buruk itu persepsi. Nah, dan tidak ada sesuatu itu yang mutlak buruk ya udah ada, yang mutlak baik selalu ya udah ada. Nah, maka bagaimana cara kita mengubah pandangan kita bahwasanya al khairu wasyarru bimasyiatillah, baik buruk itu sudah dikehendaki oleh Allah, toh pada akhirnya ya baik juga. Nah, ini mohon maaf. Contoh misalnya kita naik motor, terus ban kita bocor, akhirnya kita belok ke bengkel, terhambatlah waktu kita, terpotonglah waktu kita, harusnya sudah nyampe 10 menit yang lalu sehingga terlambat. Nah, begitu kita lanjutkan perjalanan, tidak taunya di depan itu ada kecelakaan misalnya, naudzubillah, cerita ada kecelakaan yang kira-kira kejadiannya 10 menit yang lalu. Nah, seandainya ban kita tidak bocor tadi, kita tidak belok ke bengkel tadi, maka yang kecelakaan itu adalah kita. Nah, di situ kita akan membuka hati kita bahwasanya kita akan menerima segala sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak gampang ngeluh, tidak gampang putus asa. Pokoknya ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun secara emosional mungkin kita memandang itu tidak baik, tapi nanti kalau direnung lagi dah Pak ya, kalau direnung lagi baik juga akhirnya. Nah, maka yang paling pas itu orang Jambi Pak, semuanya untung. Lah kecelakaan masih untung. Apa namanya, pokoknya untung terus lah, sampai meninggal pun ada yang bilang untung langsung meninggal, kalau tidak sengsaronian. Nah pokoknya untung terus. Nah, ini bukan tidak beralasan. Apa maksud saya ya? Bahwasanya ucapan yang demikian juga mencerminkan, menggambarkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya segala sesuatu yang digariskan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Wa yajuzu ayyahluqal Islam fi Zaid wal kafir fi Umar. Ini contoh saja. Semisal Allah menentukan si Umar itu kafir, si Zaid itu Islam, wal ilmu fi ahadihima wal jahlu fil akhar, yang ini pintar, yang ini tidak pintar, dan seterusnya, yang ini taat, yang ini tidak taat, dan seterusnya. Nah, maka di manakah letak keadilan? Maka yang berlaku di situ adalah ketaatan. Wa inna ma hadhihi taat wal ma'asi alamatun ala annallaha yuthibu wa yu'aqab bi adlihi. Nah, ini garis bawahnya, bahwasanya taat dan maksiat itu akan menjadi pertanda bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, wa inna ma hadhihi ta'ata,
bahwasanya inilah taat, wal ma'asi dan maksiat, alamatun itu menjadi pertanda. Tanda apa? Alla annallaha ta'ala yuthibu wa yu'aqib, bahwasanya Allah itu akan menyiksa ataupun akan memberi pahala. Jadi kalau Allah memberi pahala kepada kita, memberi nikmat kepada kita, mudah-mudahan kelak Allah memberi surga untuk kita, itu bi fadlihi, sebab anugerah Allah. Kalau Allah menyiksa kita, mengadab kita, menghisab kita, bi adlihi, nah itu dalilnya. Itu adalah karena sebab adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak mungkin orang itu akan diperlakukan sama. Misalnya nih, mohon maaf, kita yang bergerak di pendidikan, kita punya murid 10 dalam lokal itu, antara yang malas dengan yang rajin, yang pintar dengan yang tidak pintar, terus kita buat ranking 1 semua. Adil lah Pak? Enggak kan? Enggak adil kan? Nah, bagi yang malas mungkin wah enak, anugerah. Bagi yang rajin, wah ada adil guru tuh. Masa yang rajin dengan yang tidak rajin dibuat sama. Nah begitulah kita. Nah, yang taat dan yang tidak taat tentu beda. Nah, kalau yang taat, yang pintar, katakanlah seperti itu, dah diberi prestasi, itu anugerah. Kalau yang tidak taat, yang tidak pintar, yang tidak taat dan seterusnya, yang degil, begitulah kira-kira. Terus diazab, disiksa kalau misalnya sekolah tidak naik kelas dan seterusnya, itu biadlihi, karena adilnya. Karena begini, dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bukankah seluruh makhluk itu engkau yang ciptakan? Iya betul. Terus kenapa ada yang disiksa, ada yang diberi pahala, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga? Maka dijawab oleh Allah, kalau tidak salah pernah saya ceritakan ini, dijawab oleh Allah, kau tanam biji itu. Nah, terus singkat cerita, ditanamlah biji itu. Sudah ditanam, apa namanya Pak? Semai, tumbuh, dirawat, berbuah, wayah panen datang. Terus Nabi Musa pun memanen, dipanen, diambil buahnya. Yang bagus-bagus masuk keranjang, yang busuk-busuk dibuang. Nah, terus ditanya balik oleh Allah, wahai Musa, bukankah tanaman itu semuanya dulu kamu yang nanam? Iya betul. Sudah kamu rawat, betul. Sudah berbuah, betul. Tapi kenapa ada yang kamu masuki keranjang, ada yang dibuang? Dijawab oleh Musa, untuk apa aku ngambil yang busuk? Nah gitulah bahasa sederhananya. Untuk apa aku ngambil sesuatu yang tidak bagus? Untuk apa aku ngambil yang busuk? Nah begitulah saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memperlakukan makhluk, memperlakukan kita. Tentu yang baik ya dikasih ganjaran, dikasih pahala, dikasih nikmat, dikasih surga. Yang tidak baik, iya itu tadi, dengan keadilan Allah akan disiksa. Qala Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa mimma ta'malun, al-ayah. Nah itulah selintas tentang bahwasanya Allah itu punya sifat jaiz, punya sifat boleh-boleh saja untuk menyiksa ataupun untuk memberi pahala. Tapi jangan kecil hati, di sini disifati oleh ulama, bismillahirrahmanirrahim, manit tasafa fihi ma faman arada sa'adah wa faqahu li ta'atih wa man arada syaqawah khalaqa fihi al ma'siyah fajami'ul umur min af'ali khair wasyarr bi khalqillahi ta'ala li anna Allah ta'ala khalaqal 'abda wa ma 'amilahu ila akhirih. Kita jangan berkecil hati, tetap bisa kita teliti, tetap bisa kita, apa bahasanya ya, bisa kita siasati, tetap kita bisa mengamati, nah, mana yang akan celaka, mana yang akan beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Manit tasofa bihima, siapa yang punya sifat baik dan buruk itu, faman aroda sa'adah, maka barang siapa ya yang dikehendaki oleh Allah sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan, wafaqahu li ta'atih,
maka dia akan enteng saja, akan tepat saja untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita taat, adalah tanda-tanda manusia beruntung. Nah, itu gambaran mudahnya. Terus waman arada syaqawah, siapa yang dikehendaki oleh Allah celaka, khalaqa fihi al-ma'siyah, maka Allah akan menakdirkan, menciptakan orang tersebut al-ma'siyah, untuk terjerumus ke dalam hal-hal maksiat. Jadi orang yang hari ini maksiat, ada tanda-tanda celaka. Orang yang hari ini taat, ada tanda-tanda beruntung. Tapi kita tidak boleh langsung menjustifikasi, nah kau surga, kau neraka, kau surga, tidak boleh juga seperti itu. Karena nanti yang menjadi penilaian adalah di akhir ajal. Maka kita dipesan setiap Jumat, ittaqullah, betul Pak? Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan tetap dalam keadaan Islam. Nah itu. Jadi kita yang sudah ditakdirkan taat harus pintar bagaimana cara menjaga diri kita untuk terus taat hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang waktu yakin, sampai datang ajal. Nah itu PR kita. Nah yang maksiat tadi belum tentu juga dia akan maksiat seumur hidup. Nah, bisa jadi nanti 5 tahun, 2 tahun, setahun, sedetik, 2 detik menjelang ajalnya tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, kita beranjak. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat jaiz tadi ya, sifat yang boleh-boleh saja untuk mengerjakan sesuatu ataupun untuk meninggalkan sesuatu. Allah berhak menyiksa yang taat misalnya, atau memberi taubat orang yang maksiat. Tapi kan tadi sudah dicirikan kan oleh ulama, dibuat ciri-ciri orang yang ada tanda-tanda beruntung, maka dia wafaqahu taat, dia mudah untuk taat. Orang yang punya ciri-ciri celaka, khalaqa fihil maksiat, dia ditakdir, diciptakan terjerumus ke dalam maksiat. Kita lanjut. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Adalah sifat jaiz pada diri para rasul, bukan Rasulullah saja tapi semua para rasul. Min aradin, dari sifat-sifat manusiawi. Bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bi ghairi naqsin, dengan tanpa mengurangi derajat kenabian. Ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan dan seterusnya. Nanti saya bacakan. Jadi Rasul itu juga punya sifat jaiz, punya sifat baru. Maksudnya sifat baru tuh hari ini makan A, besok makan B, hari ini tidur, hari ini sehat, hari ini sakit, hari ini jago dan seterusnya. Itu namanya arad, sifat yang berubah. Bahkan Rasul juga ada sakit ringan, bi ghairi naqsin, yang tidak mengurangi derajat kenabian. Nanti saya jelaskan insyaallah. Yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi kita orang mukallaf, orang beriman, orang Islam, ayya'taqida annal jaiza fi haqqir rasul, bahwasanya harus kita yakini para rasul itu punya sifat jaiz. Semua rasul wal anbiya. Apa diantaranya? wuqu'u a'radil basyariyah, dia punya sifat manusiawi. Dicontohkan di sini, yo makan, yo minum, yo jual beli, ya kan? Allati la tuaddi ila naqsin, yang sifat manusiawi itu tidak mengurangi fi maratibihim al aliyah, tidak mengurangi derajat kenabian. Saya ulang lagi. Jadi para nabi itu layaknya kita manusia, ya. A'radil
basyariyah, tapi la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al aliyah, tapi sifat manusiawinya tadi tidak mengurangi derajatnya sebagai nabi. Kakhofi fil maradi, sakit ringan, makan, minum, jual beli, ya, perjalanan, bahkan luka, berperang, menikah, masuk ke pasar dan seterusnya. Ya, saya contohkan yang paling ringan. Kal maradil khafif, sakit ringan. Berarti ada sakit berat, Ustaz? Iya. Sakit yang mengurangi derajat kenabian. Nah, mohon maaf. Satu, majnun. Apa majnun, Pak? Gila. Nah, ya. Kalau orang sudah pernah gila itu derajatnya tetap beda. Ya, gila. Yang kedua apalagi judam. Judam itu apa, Pak, ya? Kista lah kalau kita sekarang. Yang itu, Pak. Bengkak, nanah, merah, langsung rontok tuh mata. Ya, kista lah, dak? Ya, betul lah. Dia bengkak, merah, langsung protol. Terus baros itu apa? Belang. Mukanya putih, ininya hitam atau kayak mana? Nah, itu mengurangi derajat kenabian. Terus kal akli, makan. Loh, nabi kok makan? Jangan kita menganggap nabi itu langsung sakti, tidak makan, tidak minum, bertapa, tidak seperti itu. Yo makan, yo minum, layaknya kita manusia. Nah, apa faedahnya diterangkan dalam kitab Ad-Dasuki? Apa faedahnya nabi itu makan minum? Akhirnya di situ iqamatis syar'i, mendirikan syariat. Apa sih maksudnya? Dengan makan minumnya nabi sehingga kita umatnya tahu bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara minum yang benar. Nah, coba seandainya nabi tidak pernah makan minum, akhirnya kita makan tangan kiri, tangan kanan. Sekarang nih, mohon maaf ya kalau ada yang makan pakai tangan kiri, pandangan kita agak aneh dak? Kalau nengok orang makan pakai tangan kiri, aneh baik nengoknya kan? Kok anehnya? Nah gitu. Karena apa? Karena kita sudah merasuk ke dalam jiwa kita, merasuk ke dalam diri kita. Makan yang baik itu pakai tangan kanan, ya gitu dak? Nah, ada orang tidak cuci tangan misalnya, tiba-tiba makan, aneh kita nengoknya, aneh. Karena memang dalam tuntunan akhlak itu ya adab makan itu ya cuci tangan, baca bismillah, baca doa makan dan seterusnya, tidak tergesa-gesa. Sampai pernah saya terangkan dalam kitab Tafsirul Khalaq itu, kita tidak boleh meraih makanan yang terlalu jauh dari jangkauan kita. Karena ini depan kita inilah kita makan, orang ngambil yang jauh-jauh. Nah itu. Nah, kenapa sampai sedemikian? Karena mohon maaf, kalaulah Nabi tidak pernah mencontohkan makan minum, ya, orang di sekelilingnya menganggap Nabi sakti. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi itu kalau makan minum ngajak sahabat, ngundang sahabat, ngajak kawan lah kalau bahasa kita. Bukan apa-apa, Pak. Bukan langsung Nabi itu sok kaya atau kayak mana, enggak. Ada tujuan lain. Secara tidak langsung mengajari begini loh cara makan, begini loh cara minum. Nah, sehingga menjadi syariat. Sehingga sekarang kita tahu Nabi itu ya makan, Nabi itu ya minum, cara makan seperti ini, minum seperti ini. Dalam riwayat Nabi Isa itu sepanjang hayat puasa, Nabi Isa alaihissalam, sehingga makan minumnya jarang disaksikan oleh muridnya, umatnya lah. Nah, sehingga apa? Ketika Nabi Isa tidak ada, akhirnya dikultuskan apa bahasa mudahnya ya? Dipertuhankan. Nah, dianggap sakti, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Nah, ada lagi yang yang mungkin ini menggugah jiwa kita. Nabi itu dirancang oleh Allah untuk sahwi, untuk lupa dalam rakaat sholat. Saya ulang ya, supaya kita tidak bersangka-sangka. Nabi itu dirancang oleh Allah, didesain untuk lupa di dalam rakaat sholat, dibuat lupa oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kita diajari sekarang, kalau kamu ragu dalam rakaat sholat, maka ambil yang yakin, ambil yang kamu yakini, gitu dah. Terus kayak mana caranya? Maka dibuat kaidah oleh ulama, al aqallu al yakin, yang sedikit itulah yang kamu
yakini. Kita sholat isya 3 atau 4 atau 3, maka al aqallu al yakin, yang sedikit itulah yang kita yakini, berarti kita ambil 3. Nah, kita berdiri lagi tambah jadi 4, walaupun cucu kita di belakang ketawa. Nah, datuk sholat isya 5 rakaat misalnya, ya tidak apa-apa, tapi kaidahnya seperti itu. Al aqal al yakin al aqallu, yang kamu yakin itu ya yang sedikit itu. 3 atau 4, 3 berarti 2 atau 3, 2 berarti. Nah gitu. Nah, balik lagi cerita tadi. Rasulullah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lupa dalam rakaat salat. Akhirnya adalah namanya sujud sahwi, yujbiru, untuk menampal kekurangan. Nah, jadi kan seperti ini campur-campur kita nih, ya tauhid ya pakai. Misalnya nih kita sholat isya, padahal itu sudah rakaat keempat, tapi kita ragu 3 atau 4, akhirnya kita ambil 3 rakaat, tambah 1 rakaat lagi, 4 rakaat, walaupun toh sebenarnya 5. Nah, tapi kan kita 4. Terus menjelang salam kita sujud sahwi. Siapa yang ngajari? Ya guru kita. Guru dari mana? Guru dari gurunya, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa seperti itu? Iya, karena Nabi dirancang oleh Allah pernah ragu atau lupa rakaat sholat. Coba kita bayangkan, seandainya seumur hayat Nabi tidak pernah ragu, tidak pernah lupa rakaat sholat, oke lah Nabi. Pas sampai ke kita, nah, sampai ke kita lupa rakaat sholat, ragu rakaat sholat, terus kayak mana solusinya? Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan, ulama tidak pernah ngejarkan, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut tadi a'radil basyariyah. Jadi Nabi itu juga punya sifat manusiawi, termasuk salah satunya lupa, bahkan lupa dalam rakaat sholat, sehingga Nabi ada sujud sahwi. Sampailah ke kita sekarang, kalau kita lupa rakaat sholat ya udah apa-apa, kan ada caranya. Nah kan gitu Pak ya, ada cara untuk mengganti menampalnya. Nah, itu meskipun kita makmum ada kaidahnya juga, ada ilmunya juga. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, makmumnya untuk mengingatkan imam. Kalau perempuan suruh tepuk tangan dan seterusnya. Nah itulah faedahnya Rasulullah diberi sifat manusiawi. Al-aklu, makan, wasyurbu, minum, wal bai'u, jual beli. Penting nih Pak, transaksi kalau bahasa kita sekarang, jual beli. Akhirnya kita tahu bagaimana jual beli islami, bermuamalah islami. Bahkan kalau dalam Fathul Qorib itu sampai lengkap Pak. Saya ngajar Fathul Qorib juga sampai lengkap. Ada jual beli, ada cara berhutang. Iya Pak, ada cara sewa menyewa, ada cara menggadai, ada cara mudharabah berbagi hasil, tanam saham, syirkah itu bersekutu. Misalnya kita orang 5, iuran 1 jutaan, terus 5 juta, siapa yang nak ngembangkan modal ini? Nah, itu namanya syirkah. Mungkin kalau kata orang sekarang tuh PT lah kan. Ada ilmunya dalam fikih. Ada mudharabah, musyarakah dan seterusnya. Ada khiwalah, perpindahan utang. Nah, taunya dari mana? Ya taunya dari keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau seandainya nih, mohon maaf, seandainya ini kan kita membuka cakrawala kita, seandainya Rasulullah itu di masjid misalnya dulunya ya, di masjid terus zikir, terus tasbih, terus baca Quran, terus tidak pernah mencontohkan kepada kita bagaimana berjual beli, bagaimana bermuamalah, bagaimana bergaul, bagaimana bertransaksi. Nah, kita umatnya bingung kan, kayak mana cara jual beli, kayak mana cara hutang piutang, kayak mana cara menggadai. Nah, itulah faedahnya kenapa Rasulullah diberi sifat jaiz. Nah, kita lanjut. Wasyira wassafar, Rasulullah berpergian, samalah dengan kita berpergian.
Tapi mohon maaf ya, bukan saya menyamakan kita dengan Nabi, dah. Maksudnya dari sisi manusiawinya. Sehingga dalam perjalanan itu ada namanya sholat jamaah, ada namanya sholat qasar. Nah, coba kalau seandainya Nabi itu kan bisa baik kan, dia punya andalan gurunya malaikat Jibril, langsung celing, apa salah? Betul Pak? Nah, misalnya dari Mekah ke Madinah, langsung deh celing, langsung sampai ke Madinah, celing sampai ke Mekah, ya Pak? Kan bisa saja kan? Nah, tapi kenapa itu tidak dilakukan? Agar kita ada apa namanya ya? Ada sandaran untuk kita, ada contoh untuk kita. Oh, kalau perjalanan seperti itu, kalau lebih dari 2 marhalah perjalanan jauh, ada nama sholat jamaah, ya, ada sholat qasar, karena Nabi mencontohkan. Kalau Nabi tiba-tiba tidak pernah berpergian, langsung tiba-tiba celing, itu yang saya bilang tadi. Mau ke Mekah, celing lah sampai ke Mekah, celing sampai ke Madinah. Tidak ada lagi contoh untuk kita. Nah itu. Kemudian wal qatlu, dan peperangan. Nabi juga berperang, manusiawi lagi. Artinya ketika berperang, siapa yang boleh diperangi, siapa yang tidak boleh diperangi. Maka dalam Islam itu ada adabnya. Wanita tidak boleh dibunuh meskipun dalam perang. Anak-anak, karena itu menghabiskan generasi. Tua renta, orang yang sudah nyerah tidak boleh dibunuh. Akhirnya itu jadi acuan perang, jadi peraturan perang, kayak gitu kan. Terus lanjut lagi, wal juruh, Nabi juga luka. Jangan kita menganggap Nabi itu sakti, langsung dipanah tidak mempan, di itu tidak mempan, ini tidak mempan. Enggak, Nabi juga luka. Ya, sehingga dalam luka itu, silakan habis Pak ya. Sehingga dalam luka itu sudah sehingga dalam luka itu kita jadi tahu bagaimana cara, apa namanya, kalau dalam fikih itu namanya jabair, perban, bagaimana cara memperban. Ini mohon maaf kalau ada yang paramedis. Jadi balik lagi cerita pengalaman. Apa namanya, misalnya kita luka nih, luka sudah dibersihkan, sudah dijahit, itu kalau secara fikih tidak boleh langsung diperban Pak. Kita suruh wudhu dulu baru ditempel perbannya. Misalnya lukanya di daerah anggota wudhu ya, atau tangan atau kaki, daerah wudhu lah pokoknya, daerah yang kena wudhu. Misalnya sekarang kan sini luka sudah dibersihkan, sudah dijahit, tidak boleh diperban dulu, kita wudhu dulu. Sudah wudhu ditempel perban tadi. Kenapa seperti itu? Ini namanya sahibul jabair, ada rukhsah, ada keringanan selama 3 hari ya. Kita yang berperban tadi, tapi syaratnya kita wudhu dulu tadi kan, wudhu dulu baru diperban. Selama 3 hari perban itu tidak dibuka, tidak apa-apa. Jadi kalau wudhu cukup diusap di atasnya. Kan ada ilmunya, cukup diusap di atas 3 hari. Nanti sudah 3 hari dibuka, diwudhu lagi, diwudhui baru ditempel lagi. Besok hari keempat lagi. Ada ilmunya. Nah, itulah kenapa Rasulullah pernah luka juruh. Di mana lukanya kita tahu? Di tumit. Tumit ya? Nah, itu sejarah. Tumit itu kena wudhu apa enggak? Kena kan? Anggota wudhu. Nah, sehingga ada ilmu untuk kita. Oh, dalam kondisi luka seperti ini. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia Pak. Nah, itu maksud saya. Jangan kita anggap wah Nabi itu sakti, langsung enggak. Ya. Artinya semua yang terjadi pada diri Nabi iqamatus syar'i, bisa menegakkan hukum syariat. Bagaimana cara jual beli tidak, bahkan bagaimana cara makan, cara minum, cara berperang, cara melakukan perjalanan, sholat dalam perjalanan, luka, wat tazwis, bahkan menikah. Bisa kita bayangkan kalau seandainya Nabi tidak pernah menikah. Nabi tidak pernah nikah misalnya. Terus kita nak nyontoh siapa? Cara menikah seperti apa? Cara bermuasyarah, bergaul, apa namanya? Muasyarah namanya, bergaul suami istri,
cara mendidik anak dan seterusnya. Itu nak nyontoh siapa? Oh, Nabi tidak pernah nikah. Nah, maka Nabi dibuat sifat sebagaimana sifatnya manusiawi, tetapi dengan catatan tidak mengurangi derajat kenabian. Itu faedahnya iqamatis syar'i, mendirikan syariat, sehingga kita bisa tahu cara menikah seperti ini, cara bergaul suami istri seperti ini, cara mendidik, cara memberi nafkah. Nah, enteng saja ya. Dalam hadis itu disebutkan dalam Qurratul Ain, dalam kitab itu disebutkan enteng saja, pokoknya apa yang kamu makan itulah yang dimakan istrimu, apa yang kamu pakai itulah pakaian istrimu, apa yang kamu minum itulah minuman istrimu. Artinya sepadan. Itu ajaran Islam. Tidak bisa misalnya kita beli jas untuk kita 1 juta, untuk istri yang gue 100.000 be, itu tidak masuk. Ya, tidak seperti itu. Nah, wa dukhulul aswaq, masuk pasar. Nabi juga masuk pasar. Ya, bergaul lah kalau bahasa kita. Nah, bagaimana cara bergaul? Wan naum, Nabi juga tidur. Akhirnya kita jadi tahu bagaimana tidur yang islami. Nah, kayak gitu. Lakinna bi ayunihim faqat, tetapi Nabi itu tidurnya tidak sama dengan tidur kita. Nah, walaupun tidur tapi tidak sama. Kalau Nabi itu yang tidur hanya matanya saja, tapi hatinya tidak tidur. Di sini dijelaskan wan naumu lakinna bi ayunim faqat. Kalau Nabi itu tidur hanya sebatas mata saja, duna qulubuhum, tidak hatinya. Hati tidak pernah tidur. Kenapa? Wa khurujul mani ila akhirih, sampailah diterangkan karena biasanya dalam tidur para nabi disitulah datangnya wahyu. Nah, tidak sama dengan tidur kita. Jadi saya ulangi dari atas tadi, Allah punya sifat jaiz, itu menandakan al khairu wa syarru bimasyiatillah, baik buruk itu sudah kehendak Allah. Tapi kalau kita renungi tidak ada yang buruk ya, semuanya baik. Sifat jaiz. Rasulullah punya sifat manusiawi, sehingga dari sifat manusiawinya Rasul itu kita bisa tahu segala macam hukum syariat, segala macam tata cara hidup, mulai dari makan minum tadi tak, sampai berjual beli, sampai ke menikah dan seterusnya ya. Jadi mudah-mudahan yang ringkas ini menambah wawasan kita sehingga kita tidak salah persepsi. Tidak salah persepsi tentang Allah, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin ya, apa yang ada pada diri Nabi semuanya bisa jadi contoh untuk kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.